Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan tentang keputusan yang dibuat seseorang ketika dihadapkan pada kesulitan yang bisa berujung pada kesalahan yang berakibat fatal. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. When I went to clean in his office area, I was kind of wiping things down, and I bumped the mouse on his desktop computer, and it shook the screen awake. And I looked, and there's a picture of female breasts on the screen, and I look, and I have a beauty mark on my chest, and I look at it like, those are my breasts. So it was the most violating, just awful, gut-wrenching feeling ever. I felt sick. I couldn't even touch my own skin. I don't even know if there's words. I mean, not even in a movie have I seen something so just sick. Jade Jenks lahir pada tanggal 14 Oktober 1983. Ibunya bernama Jenny dan ayahnya bernama Steve. Jade dibesarkan di Solana Beach, San Diego, Amerika Serikat. Orang tuanya memiliki perusahaan konstruksi yang membantu keluarga mereka bertahan hidup. Sayangnya orang tua Jade bercerai ketika dia baru berusia 10 tahun. Tetapi meskipun berpisah dan tinggal dengan ibunya, Jade masih melihat ayahnya secara teratur. Di tahun 1995, ketika Jade baru berusia 11 tahun, ibunya bertemu dengan seorang pria bernama Thomas Merriman. Ibunya kemudian menikah lagi, dan dari pernikahan itu, Jade mendapatkan satu orang adik bernama Cass. Walaupun mereka berasal dari ayah yang berbeda, hubungan persaudaraan mereka cukup dekat. Namun sekali lagi Jenny memutuskan untuk bercerai dari suaminya di tahun 2002. Tetapi hubungan kekeluargaan itu masih tetap terjaga dan Thomas juga tetap berhubungan dekat dengan Jenny dan juga Jade. Cass memutuskan untuk melanjutkan berkuliah di bidang psikologi, sedangkan Jade mengikuti jejak ayahnya yang bekerja dalam bisnis konstruksi. Setelah lulus dari sekolah menengah, Jade melanjutkan sekolahnya di Mesa College di San Diego, sambil dia magang untuk mencari pengalaman di perusahaan ayahnya. Jade sangat menyukai bepergian dan dia bercita-cita untuk bisa menikmati hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya, termasuk seperti perjalanan kapal pesiar, baju desainer, minuman mahal, dan makan malam mewah. Dan dia bekerja keras untuk bisa mendapatkan semuanya itu. Dari bekerja untuk ayahnya di tahun 2001, dia kemudian terjun ke penjualan dan manajemen sebelum menjadi insinyur proyek. Namun dia tidak merasa bahagia dengan pekerjaannya itu. Akhirnya Jade memutuskan untuk mengambil pilihan ekstrim untuk bekerja di bidang desain interior. Selama proses itu, hubungan Jade dengan keluarganya tetap baik dan dia tetap berhubungan dekat dengan ayah, ibu, sekaligus ayah tirinya. Ayah tirinya tahu kalau dia tidak akan bisa menggantikan peran ayah kandung. Tetapi bagaimanapun juga dia menyayangi Jade. Selama puluhan tahun mengenal, peran mereka akhirnya berganti. Yang saat Jade masih kecil ayah tirinya yang merawat, sekarang Jade yang merawat ayah tirinya yang sudah mulai tua. Sayangnya, ayah tirinya itu sudah lama berjuang dengan kecanduan alkohol dan obat tidur yang terus-menerus. Dan Jade mencoba untuk membantu ayah tirinya mengatasi kecanduannya. Dia pun pindah ke rumah di sebelah ayah tirinya agar bisa lebih memperhatikan dan juga merawatnya. Selama tahun-tahun berikutnya, ambisi Jade semakin besar untuk bisa mengembangkan kehidupan profesionalnya. Dia akhirnya terjun ke dunia desain dengan bantuan ayahnya yang sekarang mengelola perusahaan produksi ubin. Jade bekerja dalam berbagai pekerjaan di industri desain dan setelah mendapatkan pengalaman beberapa tahun, dia mendirikan perusahaan desain interiornya sendiri yang dia beri nama Jade Jenks Interior.
Jade bisa dibilang menjadi desainer interior yang sukses di kotanya. Kesuksesannya itu menghasilkan kekayaan bersih sekitar 15 juta dolar di profil LinkedIn-nya. Jade menggambarkan dirinya sebagai desainer pribadi kliennya, di mana dia berjanji akan bersama di setiap langkah kliennya untuk mencapai desain dan hasil yang mereka inginkan. Selama tahun-tahun berikutnya, mereka hidup harmonis, namun semuanya itu berubah di akhir tahun 2020. Di saat kebanyakan orang akan bahagia menyambut tahun yang baru, keluarga Jade harus menerima beberapa berita yang mengejutkan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di tanggal 2 Januari 2021, teman Jade yang bernama Adam masuk ke kantor polisi Solana untuk melaporkan tingkah aneh dari Jade. Hari sebelumnya, Jade meminta bantuannya untuk memindahkan ayah tirinya ke atas. Adam awalnya menolak karena dia sedang sibuk, namun karena merasa sungkan, dia memutuskan untuk datang tanpa memberitahu perubahan rencana itu kepada Jade. Dia tiba di sana di sekitar pukul 7 malam, sekitar beberapa jam dari waktu yang diminta oleh Jade. Dan dia melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu tubuh ayah tiri Jade yang merosot di kursi mobilnya. Polisi melakukan pemeriksaan, namun sesampainya di sana mereka menemukan mobil yang dimaksud dalam keadaan kosong. Namun mereka memperhatikan banyak sekali sampah di jalanan di depan rumah. Petugas polisi mengetuk pintu rumah itu, namun tak ada yang membukakan. Mereka mencoba mengintip di jendela, juga tidak melihat sesuatu hal yang aneh, semua tampak rapi di tempatnya. Namun saat mereka menuju kembali ke mobil, mereka memperhatikan ada sesuatu yang janggal di dalam tumpukan sampah di depan rumah. Setelah diperhatikan, mereka menyadari ada sesuatu yang besar yang tertumpuk di bawah kotak kardus itu. Saat dibongkar, ternyata itu adalah tubuh tak bernyawa Thomas atau ayah tiri Jade. Penyebab kematiannya tidak diketahui sampai beberapa hari kemudian saat laporan toksikologi kembali. Berkat kesaksian Adam, pihak berwenang langsung mendapatkan satu nama tersangka yang tentu saja adalah Jade. Namun Jade dengan tegas membantah terlibat dalam kematian ayah tirinya. Dia mengklaim kalau dia pindah berdekatan dengan rumah ayah tirinya itu untuk merawatnya. Namun situasi yang ada sangat memberatkan Jade dan kemudian petugas menangkapnya karena dicurigai dialah pelakunya. Semua keluarga sangat bingung dengan penangkapan itu, karena 1 minggu sebelum kematian Thomas, dia sempat terjatuh dan harus dirawat di rumah sakit. Dan selama itu Jade lah yang selalu menemaninya dan merawatnya, termasuk membawanya ke rumah sakit, menebus resep obat dan membersihkan rumah. Namun yang tak diketahui semua orang, saat Jade sedang bersih-bersih di rumah Thomas, dia menemukan satu penemuan yang mengerikan yang membuatnya merasa disakiti, kotor, dan juga bingung. Saat Thomas sedang dirawat di rumah sakit, Jade berpikir kalau dia akan membersihkan rumah ayah tirinya sebelum dia pulang. Jade membersihkan meja kerja dan secara tidak sengaja menyenggol mouse di komputer itu, yang mengakibatkan komputernya menyala dan Jade terkejut melihat layar desktopnya yang adalah gambar payudara wanita. Anehnya dia merasa familiar dengan gambar itu dan tiba-tiba dia tersadar kalau itu adalah gambar payudaranya. Jade lalu memeriksa isi komputer itu dan dia menemukan lebih dari ratusan foto tubuhnya, di mana Thomas menyimpan fotonya itu di berbagai folder sesuai bagian tubuhnya. Dan yang lebih memuakkan, ada foto Jade saat dia masih berusia 16 tahun. Beberapa foto itu ada yang memang dibagikannya ke mantan pacarnya atau dari yang Jade ambil dengan kamera ponselnya sendiri. Namun ada beberapa yang diambil dengan kamera tersembunyi di kamar mandi dan juga kamar tidur yang tentu saja tanpa sepengetahuan Jade. Jade memberitahu teman-temannya tentang penemuan itu, namun ada salah satu temannya yang berpendapat tidak akan ada konsekuensi bagi Thomas. Jade sangat marah mendengar itu dan kemarahan ini membuat dia nekat melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap Thomas, yaitu membunuhnya. Dia tahu kalau ayah tirinya memang bergumul dengan kecanduan obat-obatan dan dia berpikir akan mudah menghilangkan nyawanya, yaitu membuatnya seperti kecelakaan saja. Dan dia berencana akan melakukannya setelah menjemput ayah tirinya itu pulang dari rumah sakit. Namun sayangnya dia membuat satu kesalahan besar dalam rencananya, di mana dia membuat keputusan bodoh untuk melibatkan orang lain dan mengirimkan pesan teks yang berbunyi penjelasan tindakan pembunuhannya.
Dan terakhir dia mengirimkan pesan teks ke temannya yang bernama Adam, meminta bantuan untuk mengangkat ayah tirinya yang mabuk di mobil. Adam yang datang di malam hari itu terkejut melihat Thomas terduduk melorot di kursi mobilnya. Saat ditanya apa yang terjadi, Jade yang tidak bisa menjawab akhirnya mengakui semuanya. Dia mengaku telah mencekik ayah tirinya sendiri. Saat Jade meminta tolong kepadanya untuk menutupi kejahatan itu, Adam menolak dan dia langsung pergi pulang dari rumah itu. Tak tahu apa yang harus dilakukan, Jade meninggalkan tubuh Thomas di pinggir jalan dan menutupinya dengan tumpukan sampah. Jade pun akhirnya segera ditahan dan setelah ditangkap Jade tetap bisa mempertahankan ketenangannya. Dengan kekayaan yang dimilikinya, dia bisa menyewa pengacara terbaik untuk membela kasusnya dan juga membayar jaminan yang ditetapkan sebesar $1 juta Amerika. Dengan syarat dia harus tinggal dengan ibunya, selalu memakai pelacak GPS dan menyerahkan paspornya ke pengadilan. Persidangannya dimulai pada tanggal 21 Desember 2022. Dan selama proses pengadilan, Jade mengklaim kalau dia tidak bersalah, dengan menyatakan kalau semua bukti yang digunakan untuk melawannya adalah bukti tidak langsung. Dan pesan teks yang dia kirim bisa ditafsirkan dalam berbagai cara. Sedangkan penuntutan di sisi lain berpendapat bahwa Jade membius Thomas sebelum mencekiknya dengan kantong plastik. Dari laporan toksikologi menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya karena overdosis Zolpidem yang dikenal sebagai obat tidur. Jaksa pembela menyatakan kalau Thomas meninggal karena overdosis yang dilakukannya sendiri, karena dia diketahui kecanduan alkohol dan juga penyalahgunaan obat terlarang. Untuk menambah bukti di persidangan, berbagai barang mencurigakan yang ditemukan di dalam mobil Jade juga ditampilkan, seperti sarung bantal, tali merah, 3 sapu tangan yang diikat menjadi satu seperti tali, dan juga kwitansi belanja di toko Dixieland. Toko Dixieland sendiri adalah toko perlengkapan perangkat keras yang Jade sebut dalam salah satu pesan teksnya. Selama kesaksiannya, Jade dengan air mata bercucuran menceritakan perasaannya setelah melihat fotonya di komputer ayah tirinya. Jade tetap mengklaim dirinya tak bersalah dan kematian Thomas karena disebabkan dirinya sendiri. Sepulang dari rumah sakit, ayah tirinya itu terlalu mabuk dan Jade tidak bisa mengangkatnya sendirian masuk ke dalam rumah, sehingga dia meninggalkannya saja di mobil semalaman. Dan saat keesokan paginya, dia terkejut melihat ayahnya itu sudah meninggal dunia. Jade kemudian panik dan meninggalkan ayah tirinya itu begitu saja. Namun dengan melihat bukti yang ada dan kesaksian dari para saksi, juri memberikan keputusannya setelah 1 hari berdeliberasi. Jade diputuskan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Jade terlihat sangat terkejut dengan keputusan itu, sedangkan sidang untuk hukumannya baru akan dilaksanakan pada bulan April 2023. Namun Jade dipastikan menghadapi hukuman seumur hidup dengan minimal 25 tahun di penjara sesuai hukum di California. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!